Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdillah dengan NIM 10571121423 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal MIT mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama yaitu, jelaskan 4 pilar pendidikan berdasarkan International Commission of Education 24 country. Baik, adapun jawabannya yaitu 4 pilar pendidikan berdasarkan The International Commission of Education 24 country, yaitu 1. Learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui atau belajar untuk mencari tahu. Yang kedua, learning to do, yang berarti belajar untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi atau mengacu pada hakikat pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Dan yang terakhir, learning to live together, berarti belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lain berdasarkan identitas nasional. Baik, adapun jawabannya, ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa yang lainnya adalah Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan Indonesia sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak. Dan Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, kebudayaan, dan kuliner tradisional terbanyak. Indonesia sebagai negara agraris, Indonesia negara maritim terbesar di dunia, dan memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah seperti gunung, sungai, laut, dan lain sebagainya. Baik, soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Adapun jawabannya yaitu unsur yang pertama, 1. Penduduk tetap. Dalam unsur ini bisa diartikan dalam dua hal. Pertama, penduduk, menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Dan unsur yang kedua adalah wilayah. Itu sebagai tempat tinggal, dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Pada dasarnya tidak ada ketetapan yang pasti mengenai jumlah minimum penduduk untuk membentuk suatu negara. Dan unsur yang ketiga yaitu pemerintahan, bahwa sebuah negara yang dianggap ada mempunyai pemerintahan yang efektif bisa dianggap sebagai hal yang sentral dalam klaim telah terbentuknya sebuah negara. Dan unsur yang terakhir atau keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Unsur yang terakhir ini merupakan unsur deklaratif dan bukan unsur konstitutif berdirinya suatu negara. Soal keempat yaitu, jelaskan mengapa negara membutuhkan konstitusi. Adapun jawabannya adalah, negara membutuhkan konstitusi karena konstitusi penting bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Soal yang terakhir atau kelima, jelaskan 3 pandangan hubungan negara dan warga negara. 3 pandangan hubungan negara dan warga negara adalah 1. Pandangan kewarganegaraan. Pandangan ini menekankan pada hubungan antara negara dan warga negara berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, pandangan kewarganegaraan politik. Pandangan ini adalah pada partisipasi politik warga negara dalam kehidupan negara. Ini melibatkan hak untuk memilih, terlibat dalam proses politik, dan berkontribusi pada pembentukan kebijakan negara. Dan yang ketiga, pandangan kewarganegaraan sosial. Perspektif ini menyoroti aspek hubungan sosial antara negara dan warga negara. Ini mencakup hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang dimiliki warga negara.